Pada tahun 2023, kebanyakan rata-rata para peserta CPNS itu gagal karena soal TWK-nya penalaran yang meliputi Pancasila, nasionalisme, dan integritas bela negara. Makanya kita bahas pada kesempatan pagi ini. Oke teman-teman, kita bahas dari soal nomor 1. Ini salah satu contoh penalaran. Kemerdekaan Indonesia yang belum genap setahun harus mengalami pergolakan politik. Nah, yang menjurus pada perebutan kekuasaan. Ingat, sudah bergejolak politiknya dan mengurus perebutan kekuasaan. Pada tanggal 3 Juli 1946 terjadi peristiwa kudeta pertama dalam sejarah Indonesia. Latar belakang dari peristiwa tersebut apa? Ini kan mirip dengan seakan-akan kayak kemarin kita mungkin sudah tahu ada perubahan dalam dalam batas umur untuk mencalonkan mencalonkan gubernur ataupun wakil gubernur. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti berlandaskan apa? Seperti itu. Latar belakang dari peristiwa itu apa, teman-teman? Dikeluarkannya maklumat? Enggak, bukan seperti itu dalam menalar. Dari sini sudah kelihatan mengalami pergolatan politik dalam perebutan kekuasaan. Biasanya orang karena apa? Iya, berarti karena kekecewaan terhadap hasil keputusan perjanjian Linggarjati. Sama dengan kemarin, banyak orang yang kecewa terhadap hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Paham ya? Oke, selanjutnya nomor 2. Contohnya, pernyataan di bawah ini yang bukan, ingat kata-kata bukan, mengenai Ki Hajar Dewantara. Aku yakin kalau seumpama Ki Hajar Dewantara kalian sudah tahu semua, pasti dia dibilangnya Bapak Pendidikan. Tapi kalian tahu nggak kalau sebenarnya Ki Hajar Dewantara itu termasuk dari tokoh pembebasan tanam paksa, anggota 3 serangkai, dan juga anggota 4 serangkai. Anggota 4 serangkai apa aja, Kak? Ya, ada Insinyur Soekarno, terus ada lagi Muhammad Hatta, terus siapa, Kak, satunya selain dari Ki Hajar Dewantara? Insya Allah kalau nggak salah namanya Ki Haji Mansur. Nah, kalau anggota 3 serangkai, Kak, biar saya sedikit tahu juga. Nah, oke. Selain dari Ki Hajar Dewantara ada Dowes Dekker, sorry. Kalau salah mohon maaf tulisannya ya. Saya mengingat-ingat aja. Sama siapa? Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, betul. Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, gitu teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya nomor 3. Ini nalar banget nih nomor 3. Kalian harus paham kata kuncinya. Kita pelan-pelan dalam menganalisa untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, dalam buku Mengenang Bung Hatta, mantan sekretaris pribadi Bung Hatta namanya Iwang Sawijaja menulis semasa Bung Hatta menjadi wakil presiden. Sering pada akhir bulan ada sisa anggaran rutin biaya rumah tangga. Nah, ini kata kunci nih. Ada anggaran sisa rutin dalam biaya rumah tangga wakil presiden dan sisa uang itu dikembalikan ke kas negara. Hebat banget ini. Nah, ini contoh dari apa? Kita baca selanjutnya. Sejalan dengan prinsip hemat dan jujur. Nah, kata kuncinya sudah dikasih tahu nih. Hemat dan jujur. Tidak 1 rupiah pun uang negara dihamburkan untuk mengeluarkan di luar kedinasan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. Ini yang hebat. Tidak ada sepeser pun dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Dari cerita Bung Hatta di atas, sikap yang tercermin pada Bung Hatta adalah menghargai uang negara. Bukan ini maksudnya teman-teman. Kata kuncinya di sini. Hemat, jujur, dan juga dia tidak pernah menghamburkan uang untuk kepentingan pribadi dan keluarga 1 rupiah pun. Dan juga dia itu sudah selalu bertanggung jawab terhadap apa yang seharusnya dikerjakan. Menyeku sosok yang profesional. Iya, dia profesional dalam bekerja, tapi bukan ini yang dimaksud. Ini termasuk dalam prinsip definisi integritas. Jujur, bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Itulah integritas, teman-teman. Jadi untuk yang nomor 3 jawabannya adalah C. Menunjukkan sosok yang berintegritas. Oke, selanjutnya nomor 4. Pada Juli 1945, belasan pemuda yang hadir dalam sidang BPUPKI. Nah,
Badan Persiapan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mendobrak meja lalu berlarian keluar. Waduh. Mereka mendobrak meja lalu berlarian keluar. Mereka keberatan atas syarat-syarat kemerdekaan yang diajukan oleh Jepang. Sebelum menghilang di balik pintu ruang sidang, sekelompok yang dipimpin Khairul Saleh itu secara dramatis mendeklarasikan perlawanan terhadap Jepang. Sikap yang ditunjukkan oleh kaum pemuda menunjukkan apa? Ini. Mendobrak meja untuk membela kebenaran kan termasuk dari patriot, teman-teman. Dia mempunyai jiwa yang sangat pemberani. Nah, dia tidak setuju dengan syarat kemerdekaan yang diajukan oleh Jepang. Artinya mereka itu kritis, revolusioner. Dia memikirkan untuk masa yang akan datang. Berarti sebenarnya tunjukkan dari mereka itu adalah revolusioner dan juga patriotisme. Bukan kasar ya, bukan. Bedanya ini lebih ke dia itu apa tuh? Semacam patriot lah, revolusioner dan patriot. Bukan cinta tanah air, Kak. Iya pasti cinta tanah air, tapi bukan itu yang dimaksud dari beberapa penalaran yang ada di sini. Nasionalisme yang tinggi, mau berkompromi, ini nyata salah nih, mau berkompromi. Menerima segala keadaan juga salah, teman-teman. Jadi yang jawabannya benar adalah A, gitu ya. Paham? Oke, selanjutnya nomor 5. Untuk nomor 5, menilik sejarah asal mulanya lahirnya Pancasila terdahulu sebelum disahkannya pada tanggal 18 Agustus 45 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia disebut PPKI, bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia telah ada, pada bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala. Nilai-nilai tersebut kemudian digali oleh para pendiri negara dan dijadikan filsafah hidup bangsa Indonesia. Menurut penggagas Insinyur Soekarno bahwa Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri dan dikristalisasi dari nilai-nilai yang berkenaan dengan kehidupan rakyat Indonesia yang beraneka ragam. Berikut merupakan alasan Pancasila digali dari bangsa sendiri, kecuali apakah jiwa kepribadian bangsa? Enggak lah. Dia emang sudah digali dari tentang Pancasila karena termasuk dari kepribadian bangsa. Nah, tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia pastilah, kan kita Pancasila juga pasti untuk tujuan yang dari yang dicapai untuk bangsa Indonesia. Pandangan hidup, dari falsafah hidup ini sudah menjadi pandangan hidup, teman-teman. Jadi kata kuncinya di situ. Indonesia dapat memaknai pertunjukan dalam masyarakat yang beraneka ragam. Pancasila sebagai corak yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Betul, karena dia sebagai pedoman hidup juga dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila. Jadi sebenarnya apakah dia digali karena atas dasar sumber pengetahuan manusia? Bukan ini. Jadi digali dari Pancasila dari bumi Indonesia sendiri dan dikristalisasi dari nilai berkenaan dalam kehidupan rakyat Indonesia yang beraneka ragam. Jadi jawabannya adalah karena di antara 4 ini, bukan yang B. Oke, selanjutnya nomor 6. Oke, kita analisa di sini. Indonesia itu adalah negara dengan keberagaman, artinya banyak banget suku, budaya dalam Indonesia. Ini nih, suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dalam keunikan di setiap wilayahnya. Mungkin wilayah Jawa berbeda dengan wilayah Sumatera juga berbeda dengan suku di Madura. Nah, seperti itu. Keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu sangat diperlukan sikap atau perilaku menunjang terciptanya kondisi itu. Jadi supaya kita akur karena kita berbeda dari suku, berbeda dari keberagaman. Jadi sebenarnya apa? Memperkuat kedudukan? Bukan. Memperkuat kedudukan pemerintah? Bukan. Menghilangkan perbedaan? Tidak mungkin hilang, teman-teman. Malahan kalau seumpama dihilangkan, kita itu gak punya ciri khas. Indonesia kan dikenal karena budayanya, karena keberagamannya. Memperkuat kedudukan juga bukan karena bahasa daerahnya juga. Memperkuat posisi kebudayaan juga bukan. Jadi sebenarnya kita memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara toleransi, gitu. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain ini. Jadi salah satu terciptanya penunjang untuk perilaku ini adalah memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat. Jadi jawabannya adalah B. Oke.
Selanjutnya nomor 7. Wah, ini nomor 7 keren juga nih. Perhatikan pernyataan berikut ini. Langsung kalau ketika kalian baca ini langsung ke bawah. Yang merupakan sikap kritis yang harus dikembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat multikultural. Ini kata kuncinya. Merupakan sikap kritis yang harus dikembangkan menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat multikultural. 1. Mengembangkan sikap toleransi. Ini pasti benar, karena tadi kita sudah bahas. Ini adalah sikap kritis dan juga berkembang untuk menjaga persatuan. Menjaga persatuannya dengan apa? Menjaga toleransi. Menegakkan supremasi hukum. Bukan ini yang dimaksud. Mengembangkan sikap kaufinis melalui penghayatan wawasan berbangsa dan negara. Bukan, teman-teman. Menyelesaikan konflik yang ada dengan keselarasan dan voting. Wah, ini kan termasuk malah kayak ya udah menyelesaikan sesuatu dengan voting, bukan musyawarah. Bukan ini yang dimaksud. Untuk merupakan sikap kritis dalam pengembangan dan multikultural, bukan ini juga. Berarti kita lihat di sini. Meninggalkan sikap primordialisme yang berlebihan. Ini kalian tahu artinya primordialisme enggak? Nah, ini termasuk dalam sikap yang kritis dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat multikultural. Jadi jawabannya antara 1 dan juga 5. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah 1 dan 5. Oke, mantap ya. Oke, selanjutnya nomor 8. Oke. Kira-kira nomor 8 gimana, Kak? Oke, kita baca pelan-pelan ya. Oke. Pak Budi sebagai guru dan dia wajib mengajar setiap hari Senin sampai Sabtu dengan mengemban banyak tugas yang tanggung jawab sebagai guru wajib dikerjakan. Ketika Pak Budi pulang ke rumah, istri Pak Budi mengeluh. Waduh, udah Pak Budi ngajar, istrinya tiba-tiba mengeluh. Meminta uang untuk pembayaran SPP atau SPO anaknya yang sudah jatuh tempo. Istri Pak Budi juga bilang, semua uang gaji bulanan yang diberi Pak Budi tidak cukup. Wah, ini rata-rata istri yang kurang bersyukur, teman-teman. Ya walaupun mungkin bisa jadi tidak kurang, tapi setidaknya kita harus bisa punyai sifat manajemen uang. Artinya kita harus mencukupi apa yang sudah ada gitu, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tetangganya, sehingga istri Pak Budi sering berhutang beras dan lauk pauk di warung tetangga. Nilai sosial pada cerita di atas ini yang harus kita analisa. Istri Pak Budi tidak baik menyambut suami. Bukan ini maksudnya. Bukan. Ini berhubungan sama uangnya Pak Budi di bulanan dan sebagainya. Seorang guru harus bisa mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah. Bukan ini juga. Nah, mungkin Pak Budi sebenarnya sudah cukup, cuman istrinya aja belum bisa mengatur keuangan. Nah, pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan guru. Wajib, tapi bukan ini yang dimaksud dalam soal. Ya kan? Tindakan istri Pak Budi yang suka berhutang ke warung tetangga itu yang kurang baik. Nah, ini yang kurang baik. Artinya kalau seumpama kurang dan bisa dibicarakan dengan seksama suami istri, artinya tanpa harus tiba-tiba berhutang tanpa pamit terhadap suaminya gitu. Pak Budi adalah guru yang mengabdikannya sebagai pahlawan tanda dasar. Bukan. Jadi jawabannya adalah D, teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 9. Akan membahas nomor 9. Perhatikan kata kuncinya. Apa kata kuncinya, Kak? Sabarlah. Amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang merujuk pada sila keempat, ya kan? Apa itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan? Yang artinya adalah ini integritas warga negara pada sila keempat yang tadi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oh, termasuk kebijaksanaan. Oh, termasuk dalam permusyawaratan perwakilan. Ya kebijaksanaan ya gak ada lah di Badan Sosial dan Budaya. Kemungkinan kan hukum. Nah, bukan. Tapi ini termasuk dalam sosial bukan, hankam bukan, berarti termasuk dalam perpolitikan. Gitu ya teman-teman, paham? Jadi caranya adalah menganalisanya seperti itu, pelan-pelan. Sekarang, nomor 10 nih jebakan. Pembangunan pertahanan dan keamanan ditujukan untuk kepentingan nasional. Ingat, pembangunan pertahanan dan keamanan ditujukan untuk kepentingan nasional. Upaya yang dapat dilakukan untuk membangun pertahanan dan keamanan. Kata kuncinya mana, Kak? Kata kuncinya membangun pertahanan dan keamanan. Apakah membantu? Tidak. Kan kita ingin upaya untuk membangun, bukan membantu.
Membangun infrastruktur? Tidak, bukan ini yang dimaksud. Dan pertahanan dan keamanan bukan termasuk dari infrastruktur. Apalagi mengalami bencana, bukan. Memberikan pelatihan kepada militer negara asing, ini sebenarnya yang bikin kata salah, negara asingnya. Menandatangani kontrak kerjasama dengan negara lain, bukan. Ini bukan khusus kerjasama. Jadi yang benar adalah untuk membangun pertahanan dan keamanan adalah mempatroli rutin di wilayah darat, laut, dan udara. Tujuannya apa? Takutnya ada penyusup, takutnya ada sesuatu yang masuk ke negara kita tanpa izin. Oke, selanjutnya nomor 11, teman-teman. Perhatikan beberapa upaya berikut. Sabar, sabar. Pada masa, nah kalau seumpama membaca soal seperti ini, baca aja langsung ke soalnya ya. Jangan tiba-tiba baca ini dulu, sabar aja. Kita biar tahu maksud dan tujuannya. Pada masa pergerakan nasional, para tokoh organisasi menunjukkan semangat kebangsaan. Wajiblah setiap tokoh organisasi pasti mempunyai semangat kebangsaan. Upaya yang dilakukan Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, kemarin kita udah bahas kan Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai apa? Kalian cek aja di video sebelumnya. Sebagai wujud semangat dan komitmen kebangsaan terdapat pada angka. Oh, ini kata kuncinya apa? Wujud semangat dan komitmen kebangsaan. Nah, gitu. Apakah membuka praktek dokter untuk masyarakat? Betul, karena Dr. Cipto Mangunkusumo ini kata kuncinya ada kata-kata DR. DR itu dokter. Kalau DRG Kak, ya dokter gigi lah. Nah, gitu ya. Membuat tulisan-tulisan berisi kritik kepada pemerintah Belanda. Betul. Kenapa betul? Karena di sini wujud semangat dan komitmen kebangsaan. Ini kan berisi kritik kepada pemerintah Belanda pada saat itu. Nyambung kan? Betul. Membangun tempat berkumpul dan berdebat untuk para tokoh pergerakan nasional. Nah iya, waktu itu Dr. Mangunkusumo sering membuat suatu kelompok atau perdebatan para tokoh. Gimana ya untuk kemajuan Indonesia semacam itu. Mengumpulkan dana tidak. Waktu itu Dr. Mangunkusumo tidak mengumpulkan dana, apalagi untuk menolong pemuda-pemuda cerdas. Dari sini sebenarnya tidak nyambung ini teman-teman. Membentuk gerakan bernama Gerakan Kesatuan Alap-Alap yang tugas menyediakan makanan untuk tentara garis depan. Tidak. Tugas dokter bukan itu. Bukan relawan. Ya. Berarti sebenarnya jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 3. Ada jawabannya A, B, C, D? Oh ada B. Berarti jawabannya adalah B. Paham ya? Oke. Jadi itu semacam tes wawasan kebangsaan penalaran yang saat ini akan muncul 99% teman-teman. Dan hampir kemarin rata-rata peserta CPNS 2023 itu gagal gara-gara TWK-nya bukan hafalan lagi tapi penalaran seperti ini. Makanya kita bahas satu persatu dengan menggunakan teknik. Selanjutnya nomor 12. Nah, salah satu lagu nasional. Nah, ini sedikit hafalan tapi sebenarnya bisa loh kita analisa yang menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berbeda-beda tapi satu jua. Melalui keindahan alam, Indonesia adalah, nah ini. Dari keindahan alam sebenarnya bisa dianalisa walaupun kalian tidak hafal, tapi kalau hafal lebih bagus. Satu nusa, satu bangsa, tidak ada keindahan alamnya. Rata-rata semacam seperti itu. Indonesia Raya Merdeka, bukan ini, bukan ya. Dari Sabang sampai Merauke juga bukan teman-teman. Garuda Pancasila, emang iya Garuda Pancasila itu menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika tapi tidak melalui keindahan alam. Jadi dari sini semua sebenarnya kita bisa menebak yang merupakan keindahan alam tentunya pasti jawabannya adalah E. Kok bisa Kak? Rayuan Pulau Kelapa. Kalian tahu nggak nyanyiannya siapa? Kalau nggak salah ini dikarang kalau dulu saya masih kecil ingatnya dari Ismail Marzuki kalau nggak salah. Kalau salah mungkin kalian bisa cek ya. Terus kalian tahu nggak liriknya itu tentang apa? Nah, liriknya itu tentang potensi keindahan alam. Nah. Dan kalau kalian tahu juga bahwasanya secara umum rayuan Pulau Kelapa ini gambaran ikonnya itu tentang kelapa yang berbaris gitu loh, berbaris kelapa dari Sabang sampai Merauke. Dari itu kita akan tahu bahwasanya ini adalah lagu nasional
Tapi yang Bhinneka Tunggal Ika, sebenarnya banyak yang Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila juga Bhinneka Tunggal Ika. Tapi apakah dia melalui keindahan alam? Nah, itu jadi jawabannya adalah B, teman-teman. Selanjutnya, oke, kita bahas nomor 13. Penyelenggara negara harus sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, ini. Praktek penyelenggara negara sesuai nilai persatuan tampak pada pernyataan apa? Kata kuncinya mana, Kak? Sesuai nilai yang terkandung dalam Pancasila. Praktek penyelenggara negara itu persatuan tampak pada pernyataan apa? Kita pelan-pelan bacanya, teman-teman. Coba nomor 13. Pemerintah berupaya mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat demi minimalisir terjadinya strata sosial. Ini kayak sekarang kan. Ada kartu apa, kartu pintar, banyak kartu lah untuk jaminan sosial bagi masyarakat, ya kan? Semacam seperti itu. Kita nggak apa-apa, kita baca dulu. Pemerintah menguasai seluruh sumber daya alam. Waduh, ini rasa-rasanya kurang bagus juga nih, teman-teman. Apa? Kan ini penyelenggara negara harus sesuai nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila itu apa? Ya, pedoman hidup dalam bernegara, dalam Indonesia saat ini. Jadi yang 5 itu kalau kalian mau menganalisa Pancasila, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, apakah ini nomor 2 menguasai seluruh sumber daya alam di wilayah Indonesia dan melarang setiap pihak berusaha yang memanfaatkannya? Apakah ini merujuk pada Pancasila? Tidak kan? Ini sudah nyata salah. Yang B nyata kesalahannya. Coba yang C. Pemerintah memberikan kebebasan kepada warga negara untuk memilih pemimpin. Nah, betul, demokrasi ini. Dan wakil rakyat dalam pemilihan umum demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Emang benar, tapi apakah ini sesuai dengan terkandung dalam Pancasila yang tampak? Nah, persatuan ini sesuai nilai persatuan yang tampak. Nah, apakah ini bisa aja sih sebenarnya, tapi kurang kuat, teman-teman. Ini jadi salah juga. Coba juga, pemerintah memperlakukan pajak bagi warga negara yang memiliki penghasilan di atas wajib pajak dan membebaskan warga negara yang memiliki penghasilan di bawah ketentuan wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Ini namanya sistem subsidi. Nah, jadi yang tidak kurang mampu disubsidi oleh yang mampu gitu. Kayak UKT lah, kalau kalian kuliah sekarang kan UKT. Uang kuliah tunggal, ada yang UKT 1, UKT 2, UKT 3 sesuai dengan penghasilan orang tuanya gitu. Namanya subsidi silang, saling melengkapi. Nah, benar sih untuk persatuan, tapi ini bukan termasuk yang dimaksud dari nomor 13. Emang yang dimaksud nomor 13 apa jadinya, Kak? Yang dimaksud dengan nomor 13 perhatikan di sini. Pemerintah memberi kebebasan bagi warga negara untuk mengembangkan budaya yang dimiliki pada setiap daerah serta mengakui, nah ini kata kunci yang bikin kuat, mengakui keberagaman tersebut sebagai suatu kekayaan budaya. Jadi perbedaan-perbedaan itu yang dialami pemerintah tapi diakui oleh pemerintah menjadi suatu kekayaan budaya atau keberagaman. Jadi itulah penyelenggara negara yang harus sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, selanjutnya nomor 14. Hal terbaik bangsa Indonesia mampu mengikuti perkembangan pada era keterbukaan dewasa. Nah, apa coba? Hal terbaik agar bangsa Indonesia mampu mengikuti perkembangan pada era keterbukaan dewasa ini adalah, nah ini kan pengennya yang terbaik kan? Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi negara luar untuk berinvestasi di Indonesia. Ini bukan yang terbaik, tapi emang baik untuk Indonesia, tapi bukan yang terbaik. Menutup diri bagi semua arus informasi dari luar. Oh, ini kurang baik ini. Bukan terbaik, tapi kurang baik. Sedapat mungkin menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang tanpa syarat. Ini keharusan, bukan masalah terbaik agar bangsa Indonesia, bukan. Memberikan ruang gerak seluas-luasnya bagi masyarakat yang sudah mampu, bukan. Jadi yang terbaik untuk bangsa Indonesia mengikuti perkembangan pada era keterbukaan atau era digital pada saat ini adalah menyesuaikan diri dengan keadaan yang sekarang tanpa kehilangan jati diri bangsa. Jadi ini teman-teman, bangsa Indonesia yang dibilang apa, Kak? Kayak yang kemarin lagi rame tuh, Asian Value, nah rasa gotong royong dan berbagai hal gitulah. Intinya kayak yang kemarin lagi viral-viral Asian Value gitu ya.
Rata-rata orang ASEAN itu apa? Baik, ramah, dan juga tolong-menolong. Nah ini, menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang tanpa kehilangan jati diri. Kita harus punya jati diri. Bangsa Indonesia itu apa? Keberagaman, saling menghormati satu sama lain, gitu. Selanjutnya teman-teman, nomor 15. Sikap-sikap berikut yang sesuai dengan ciri-ciri komitmen pada para pendiri negara, ini kata kuncinya, dalam proses perumusan Pancasila adalah kira-kira mendukung dan berupaya secara pasif dalam mencapai cita-cita bangsa. Bukan. Komitmennya kita harus sesuai dengan para pendiri negara. Mengutamakan semangat kebangsaan yang tinggi, memandang rendah, ini salah nih, memandang rendah bangsa lain. Jadi yang benar gimana Kak? Memiliki rasa kecintaan terhadap bangsa Indonesia dan rela berkorban demi berdirinya negara Indonesia. Berarti jawabannya adalah C, teman-teman. Paham ya? Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas nomor 16, yang nomor 16, perhatikan kata kuncinya. Indonesia merupakan negara yang heterogen, bukan homogen, dengan kemajemukan komponen pembentuknya. Bangsa Indonesia tetap dapat bersatu karena adanya semboyan pemersatu bangsa, yaitu yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman. Ini kata kuncinya. Yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Ini makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Namun, pada dasarnya semboyan tersebut memiliki makna yang tersirat. Artinya, ada makna tersirat dari Bhinneka Tunggal Ika. Apakah di Indonesia banyak perbedaan? Masih tetap satu negara, bukan ini yang dimaksud. Bukan ya, bukan yang A. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyatu, tentu, tapi bukan ini yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bersatunya Indonesia berawal dari adanya perbedaan, bukan teman-teman, bukan. Ini namanya adalah TWK, Tes Wawasan Kebangsaan, CPNS 2024, tapi yang penalaran. Banyak perbedaan, tetapi tetap satu nusa, satu bangsa, dan satu negara. Nah, ini yang dimaksud dari pernyataan dari nomor 16. Jadi jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 17. Salah satu bentuk implementasi dan komitmen Sumpah Pemuda bagi seluruh pemuda dan rakyat Indonesia. Ini yang kita cari adalah salah satu implementasinya, teman-teman. Coba kita baca pelan-pelan. Mengutamakan kepentingan golongan dan pribadi di atas kepentingan bangsa dan negara. Mengutamakan kepentingan ini udah salah nih di sini. Kepentingan golongan. Ini nyata salah. Oke, yang A salah. Berperan aktif dalam latihan militer sebagai upaya meningkatkan paham terorisme. Waduh, ini yang bikin salah. Paham terorisme. Berarti salah juga. Menjadikan keberagaman adat dan budaya sebagai potensi untuk memecah belah bangsa. Waduh, ini salah juga. Kenapa kita harus capek-capek ingin memecah belah bangsa? Ini kan kalimat negatif, teman-teman. Ini salah juga. Memiliki rasa persatuan dalam perjuangan untuk memajukan daerahnya masing-masing. Nah, ini bagus sih, memiliki rasa persatuan dan perjuangan, tapi memajukan daerah masing-masing. Nah, sebenarnya ini masih dalam tanda kutip rada-rada benar, tapi ini bukan yang dimaksud dalam implementasi pemuda bagi seluruh Sumpah Pemuda. Ini bukan implementasi dari Sumpah Pemuda. Jadi jawabannya mana, Kak? Ini. Menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan tidak pernah berniat untuk mengubah. Karena Pancasila adalah pedoman bernegara. Berarti jawabannya adalah E, teman-teman. Menjadikan Pancasila adalah salah satu komitmen Sumpah Pemuda bagi seluruh pemuda dan rakyat Indonesia. Karena di Pancasila kita diatur semuanya. Oke, selanjutnya nomor 18. Contoh ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, ancaman itu kan bermacam-macam, teman-teman. Baik vertikal maupun horizontal. Tapi yang di sini adalah terhadap integrasi nasional. Di bidang apa, Kak? Di bidang sosial dan budaya. Jadi kita cari kata kunci yang mengancam terhadap integrasi nasional dengan kita cari yang menurut bidang sosial dan budaya. Jadi kita analisanya satu-satu. Betul. Kita juga harus menganalisa satu-satu. Kita mulai dari yang A. Informasi tentang kebijakan pemerintah dapat dengan mudah diakses melalui media biasa. Ini bukan ancaman, ini harusan. Artinya masyarakat juga harus, pemerintah harus mempunyai sifat keterbukaan. Artinya kita juga bisa mengakses informasi-informasi yang penting untuk kebijakan pemerintah. Ini wajib ini. Nah, bukan ancaman. Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan sehari-hari ini namanya era digital atau
digitalisasi. Ini wajib juga masyarakat sekarang. Jadi kita harus belajar teknologi supaya kita bisa mempermudah pekerjaan. Gemar berbelanja produk Indonesia. Wah, ini wajib, ini bukan ancaman, ini malah bagus. Ini yang keharusan dari pemerintah. Artinya kita harus mempunyai jiwa untuk gemar belanja produk Indonesia lokal. Nah, adanya koordinasi untuk melakukan aksi unjuk rasa. Wah, ini mungkin bukan suatu ancaman, tapi bisa jadi kalau kita harus melihat dari apa ya? Melihat dari fenomena yang terjadi. Jadi ini bisa bahasanya adalah netral. Adanya sikap mementingkan diri sendiri. Nah, ini ancaman yang luar biasa terhadap integrasi nasional di bidang sosial dan budaya. Kita mementingkan diri sendiri. Jadi adanya sikap mementingkan diri sendiri ini suatu ancaman bagi integrasi nasional. Berarti jawabannya apa, Kak? Jawabannya adalah E. Paham ya? Oke, selanjutnya nomor 19. Oke, teman-teman, kita lanjut dari nomor 19. Oke ya, kita lanjut dari apa itu nomor 19, Kak? Perhatikan aja. Nilai-nilai dan semangat kebangkitan nasional masih sangat relevan bagi bangsa Indonesia saat ini. Betul. Nilai-nilai dan semangat kebangkitan nasional sangat relevan untuk Indonesia saat ini. Alasannya karena kebangkitan nasional mampu mencapai prestasi gemilang sebagai bangsa yang telah merdeka. Bukan ini yang dimaksud, teman-teman. Kenapa? Karena kita tetap aja sih ada nilai-nilai dan semangat kebangkitan nasional, tapi yang sangat relevan pada bangsa Indonesia, menjaga keutuhan NKRI dengan mengembangkan organisasi masing-masing. Nah, mengembangkan organisasi masing-masing ini tidak nyambung. Menerapkan semangat nasionalisme, dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan pendidikan dan sosial. Betul sih, menerapkan semangat nasional dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan pendidikan nasional, tapi bukan ini yang dimaksud dari nilai-nilai dan semangat kebangkitan nasional. Terus jawabannya yang mana, Kak? Ini nih. Kebangkitan nasional itu sebenarnya sangat relevan bagi bangsa Indonesia karena ini membangkitkan rasa persatuan, nasionalisme, patriotisme bangsa Indonesia di tengah globalisasi. Jadi ini mencakup semuanya, teman-teman. Tidak hanya sedikit-sedikit. C ini kan cuman menerapkan semangat nasional, hanya menerapkan, kata-kata menerapkan. Kalau ini membangkitkan rasa persatuan, nasionalisme, patriotisme bangsa Indonesia di tengah globalisasi. Jadi jawabannya adalah D, teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 20. Wah, ada wacana nih. Artinya kita harus menganalisa dengan pelan-pelan. Perhatikan. Risa dan keluarganya merupakan penduduk transmigran. Transmigrasi ya. Di tempat yang baru, Risa menemui kebiasaan serta budaya daerah yang baru. Tentulah, namanya kita bertamu dan bertransmigran. Risa tidak canggung untuk mempelajari kebudayaan. Bagus ini Risa. Bahkan ia tampak senang dan bangga dengan kekayaan budaya Indonesia. Keadaan tersebut tercipta karena sebelumnya Risa telah belajar mengenai wawasan Nusantara. Wah, mantap betul Risa ya. Pada mata pelajaran pendidikan dan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolahnya. Ia menganggap sikap tersebut sebagai sebuah implementasi, apa yang dipelajari dari pengetahuan yang sudah dia pelajari. Bagus. Berdasarkan wacana di atas dapat disimpulkan bahwa mempelajari wawasan Nusantara mengandung manfaat berupa menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Bukan ini yang dimaksud dari contoh soal yang di atas. Contoh yang di soal di atas mempelajari serta kebiasaan budaya yang baru. Nah, berarti sebenarnya mana, Kak? Oke, berarti berhubungan dengan budaya. Artinya kita, mana tadi kata-kata budaya? Berarti kita mencari jawaban yang ada budayanya. Meningkatkan rasa cinta tanah air. Betul, tapi ini bukan yang dimaksud dari soal. Kita cari yang ada budayanya. Meningkatkan pemahaman terhadap wawasan Nusantara juga benar, tapi bukan ini yang dimaksud. Jadi sebenarnya jawabannya mana? Jawabannya adalah D. Meningkatkan kesadaran akan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman budaya. Dari mana ini? Keberagamannya ini dimulai dari transmigran, budaya daerahnya baru. Nah, karena ini kesadaran dan persatuan dan kesatuan dari mananya? Karena Risa mampu belajar mengenal wawasan Nusantara dan juga budaya-budayanya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah D, teman-teman. Oke. Selanjutnya nomor 21. Oke. Perhatikan di nomor 21.
Pembangunan di bidang sosial budaya senantiasa berdasarkan pada nilai-nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Ini kan bahasanya ini cuma definisi nih. Makhluk yang beradab, pembangunan bidang sosial seperti itu. Oleh karena itu, dalam pembangunan bidang sosial budaya harus perlu dilakukan. Untuk apa? Untuk membangun di bidang sosial budaya berdasarkan pada nilai bersumber dan harkat dan martabat manusia. Ini kata kuncinya. Berperan aktif dalam latihan militer, bukan ini yang dimaksud teman-teman. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Ini bukan bidang sosial dan sebagainya. Ini bidang norma atau ini bidang agama. Mengembangkan budaya daerah, ini berhubungan dengan budaya. Oke. Dan mempunyai nilai kearifan lokal, bukan ini yang dimaksud. Jadi jawabannya yang mana? Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana. Berhubungan apa ini? Bidang sosial dan budaya ini. Peribadatan masyarakat. Wah, mencakup semuanya dong ini. Berarti jawabannya adalah D, teman-teman. Paham ya? Oke, selanjutnya nomor 22. Oke. Kita jawab nomor 22. Kita cari kata kuncinya. Nomor 22. Hak asasi manusia berarti HAM dong Kak. Betul, ini adalah HAM. Merupakan hal yang melekat pada kehidupan dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh hukum, pemerintah dan undang-undang dan seluruh masyarakat demi penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk peran serta penghormatan penegakan HAM adalah memberikan kebebasan dan membiarkan orang lain melaksanakan haknya sebagai bentuk menjalani agar akan hak pribadinya. Betul juga, tapi bukan ini yang dimaksud teman-teman. Jadi yang dimaksud yang mana Kak? Sabar, kita analisa. Menarik diri dari pergaulan agar tidak bersinggung dan melanggar hak asasi orang lain. Bagus sih kita tidak terpengaruh dengan pergaulan yang negatif, tapi kan bisa aja pergaulan itu ada pergaulan yang positif. Jadi ini netral, berarti ini salah juga. Segera menindak dan mengadili pelanggar hak asasi manusia agar tidak bebas melakukan kejahatan kemanusiaan. Nah, ini benar, tapi bukan ini. Karena kenapa? Karena di sini adalah upaya yang dilakukan sebagai bentuk peran penghormatan. Yang ditanya adalah penghormatan dan penegakan HAM. Berarti bukan. Berusaha menjadi anggota partai politik dalam pemenangan pemilihan umum. Bukanlah. Ini jauh banget ini. Menjadi anggota dan aktif dalam kegiatan kelembagaan yang bergerak di bidang HAM ini termasuk dalam peran kita sebagai masyarakat Indonesia atau sebagai manusia menghormati dan penegakan HAM. Dengan apa? Ikut andil menjadi anggota dan aktif dalam kegiatan kelembagaan yang bergerak di bidang HAM. Berarti jawabannya adalah E. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 23. Oke. Merupakan negara yang mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa menurut sila pertama. Ya kan? Betul kan? Dalam Pancasila. Pernyataan yang menunjukkan alasan, berarti yang diminta adalah alasan. Dicantumkannya pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa dalam Pancasila. 1. Para pendiri negara menginginkan Indonesia dibentuk berdasarkan hukum Tuhan. Bukan ini yang dimaksud, karena kita bilangnya Tuhan Yang Maha Esa. Esa itu tunggal. Warga negara mengakui bahwa Tuhan Yang Maha Esa merupakan penyebab terciptanya alam semesta baru ini. Nah, alam semesta ini terciptanya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Warga negara menginginkan konsep negara dibentuk berdasarkan ketuhanan, bukan yang ini teman-teman. Pemerintah menginginkan supaya Tuhan merahmati semua warga negara Indonesia, betul, tapi bukan ini yang dimaksud dengan Tuhan Yang Maha Esa. Oke ya. Selanjutnya nomor 24. Oke. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar, bersifat majemuk, heterogen, dengan keanekaragaman heterogen budaya di dalamnya. Perbedaan dalam masyarakat bangsa tidak terelakkan sehingga harus dipersatukan. Betul, Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini diperlukan untuk menyatukan apa? Persatuan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Ini yang penting. Dan jawabannya adalah A. Dari mana kita bisa mengatakan seperti itu? Perbedaannya ada, majemuk, keanekaragaman, tapi kita harus dipersatukan dengan mengatakan persatuan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Dengan saling apa? Saling menghormati, saling menghargai. Gitu.
Yang lain gimana Kak? Yang lain kurang tepat. Saling menghormati dan saling menghargai. Oke, lanjutnya nomor 25. Jiwa patriotisme, bukan ini yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika. Rasa cinta tanah air, benar, nasionalisme ini. Tekad dan semangat juang yang tinggi, betul, sebagai warga negara Indonesia. Keterikatan antara golongan dan masyarakat ini benar, dan sosial budaya ini. Berarti jawabannya tetap A, karena A yang cocok untuk jawaban nomor 24. Sekarang nomor 25. Berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban merupakan bukti nyata ancaman terhadap ideologi negara. Ini nih teman-teman. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini termasuk ancaman bagi ideologi negara, apalagi berbohong, apalagi korupsi ya. Pancasila sebagai ideologi negara seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul, namanya Pancasila kan kemarin pedoman hidup. Adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai bukti bahwa masyarakat belum mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Betul. Beberapa cara yang dapat digunakan menegakkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sebagai berikut. Kecuali, yang ditanya adalah kecuali. Artinya kita itu harus mencari suatu jawaban yang tidak menyebabkan adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi kita cari jawaban yang tidak menyebabkan adanya pelanggaran. Kenapa? Karena di sini kata-kata kecuali. Meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan negara. Ini kewajiban, bukan masalah tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang ditanya adalah warga negara. Kata kuncinya warga negara. Berarti bukan ini. Menegakkan hukum secara adil, kan, konsekuen dan tidak diskriminatif. Betul, tapi bukan ini. Artinya bukan warga negaranya ini. Ini malah terhadap pemerintah. Mengembangkan sikap toleransi, bisa jadi sih. Dan sadar jika pemenuhan hak keterbatasan dengan orang-orang lain. Ini tentang HAM teman-teman. Ini bukan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Memberikan penyuluhan guna meningkatkan kesadaran mereka untuk melakukan perutahan yang berlaku, tidak. Jadi yang benar yang mana Kak? Yang benar adalah yang A. Dengan apa? Kecuali apa? Karena yang lain bisa benar ini. Bisa mengakibatkan adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tapi kecuali apa? Peningkatan kerjasama antar sesama manusia guna menciptakan kondisi makmur sesuai yang diinginkan. Ini bertentangan dengan kata-kata menegakkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Ini pengen menegakkan pelaksanaan dan kewajiban, malah ini meningkatkan kerjasama antar sesama manusia guna menciptakan kondisi makmur sesuai dengan yang diinginkan. Berarti jawabannya adalah A teman-teman. Oke ya. Selanjutnya nomor 26. Untuk nomor 26, konflik antar agama merupakan konflik horizontal. Kan konflik itu ada konflik horizontal, konflik vertikal. Nah, ada juga nanti konflik vertikal. Konflik tersebut bisa terjadi akibat adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kayak yang tadi nih. Salah satu hal yang menyebabkan ancaman terhadap ideologi negara. Nah, konflik yang terjadi dapat menciptakan disintegrasi. Nah, disintegrasi bangsa, persatuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila dapat membantu mencegah disintegrasi nasional dengan cara apa, teman-teman? Dengan cara menumbuhkan jiwa humanis. Nah, masa lucu itu bisa membantu mencegah disintegrasi nasional? Tidak, ini bukan stand up. Melakukan pembinaan kepada para pemuda sebagaimana terhadap sila pertama Pancasila. Sila pertama kan bukan masalah pembinaan, dia masalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini tidak nyambung. Menanamkan semangat patriotisme sebagaimana terletak dalam sila keempat Pancasila. Tidak nyambung teman-teman. Artinya bukan ini yang dimaksud. Mendukung gerakan anti agama. Wah, ini gerakan anti agama bertolak belakang dengan sila pertama. Salah. Menanamkan nilai nasionalisme sebagaimana terletak dalam sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia. Jadi persatuan Indonesia dengan apa? Dengan cara nasionalisme.
Jadi kita harus punya jiwa-jiwa nasionalisme. Kok ini nyambung? Kok ini benar? Berarti jawabannya E dong. Betul. Berarti jawabannya adalah E, karena sesuai dengan sila ketiga. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Dengan apa kita akan terus bersatu? Ya dengan jiwa-jiwa nasionalisme, salah satu penyebabnya. Oke, selanjutnya nomor 27 ya. Oke, selanjutnya nomor 27. Insinyur Sutami merupakan seorang pejabat dengan menjadi Menteri Pekerjaan Umum selama 12 tahun. Terus, meskipun menjadi pejabat negara, ia tetap hidup sederhana. Keren juga ini ya. Padahal pejabat loh. Dan dikenal sebagai menteri termiskin. Kenapa dibilang menteri termiskin? Karena terlihat pada atap rumah yang ditempati bocor dan layanan listrik di rumahnya pernah dicabut akibat telat bayar. Karena apa? Karena saat itu ia tidak memiliki uang. Terus, ia tidak pernah menggunakan anggaran negara secara berlebihan untuk dirinya. Wah, bagus nih. Patut ditiru sebenarnya. Ia juga tidak pernah meminta-minta fee atau biaya atau uang kepada kontraktor yang mengerjakan proyek besar yang ia awasi. Bagus dia. Tidak ada sifat KKN. Tidak ada sifat tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sikap integritas ini termasuk sikap integritas teman-teman. Ini termasuk kejujuran. Yang ditunjukkan oleh Insinyur Sutami adalah kejujuran dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara. Ini kewajiban, bukan masalah sikap ini. Ini setiap pejabat negara wajib ini. Tapi ini kurang tepat. Tidak melakukan tindakan korupsi terhadap anggaran proyek penggunaan milik negara. Betul, tapi bukan ini poinnya. Poinnya dia adalah suatu pejabat yang sederhana, yang tidak melakukan KKN. Komitmen terhadap tugasnya sebagai pejabat negara ini. Kan sebelum kita dilantik menjadi pejabat negara, tentunya kita disumpah. Nah ini si Insinyur Sutami sudah berkomitmen, sudah melaksanakan tugas dengan sebagaimana mestinya. Nah ini jawabannya. Komitmen terhadap tugas sebagai pejabat negara. Jadi sikap integritas yang ditunjukkan Insinyur Sutami adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya kalau nomor 28. Setiap warga negara harus mengenali semua hal tentang Indonesia, wajib hukumnya, dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, pemerintah membentuk suatu konsep tentang wawasan Nusantara. Nah, makanya sekarang salah satu tes dari tahun-tahun sebelumnya sih, untuk masuk jadi CPNS atau calon ASN, kalian harus ada tes wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara. Warga negara Indonesia harus mempelajari wawasan Nusantara agar apa tujuan dari pemerintah? Kita baca dari satu-satu ya. Bangsa Indonesia memiliki keyakinan yang kuat terhadap bangsa majemuk dan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini benar, tapi bukan ini yang dimaksud. Kenapa? Karena kita mau mempelajari tentang wawasan Nusantara. Seluruh masyarakat Indonesia memahami nilai kesejarahan bangsa dan negara Indonesia sehingga semua masyarakat bisa bersatu dan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Ini kurang tepat karena kita hanya memahami nilai sejarah. Penduduk Indonesia memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan negara Indonesia adil, makmur, dan sentosa. Betul, tapi bukan ini yang dimaksud. Kenapa bukan ini? Karena kita hanya pengen mempelajari tentang wawasan Nusantara yang dikonsep oleh pemerintah. Semua warga negara Indonesia memiliki pandangan yang sama tentang diri dan lingkungan yang beragam dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Ini masuk ya teman-teman. Ini termasuk Bhinneka Tunggal Ika. Dari mana? Memiliki pandangan yang sama. Dengan apa? Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Pandangan sama tentang diri dan lingkungan yang beragam. Karena kita mempunyai sosial dan budaya yang beragam teman-teman. Keanekaragaman budaya kita dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jadi nomor 28 adalah D. Oke, selanjutnya nomor 29. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, semacam kayak nasionalisme. Dapat mempertahankan kelangsungan negara yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 945. Berikut ini merupakan bentuk hak bela negara ya.
bagi warga negara. Ini kata kuncinya. Bentuk hak kita terhadap hak bela negara dan warga negara Indonesia. Mempertahankan wilayah kesatuan NKRI ini kewajiban. Tapi bukan ini yang dimaksud dengan hak bela negara dan warga negara. Oke. Hak kita bukan masalah mempertahankan, teman-teman. Kata kuncinya di hak bela negara. Mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat. Ini mah dalam berwarga negara seperti itu, tapi bukan hak bela negara dan warga negara. Ini hak. Ini yang ditanya adalah haknya. Kan ada hak dan kewajiban. Oke. Memperoleh pendidikan untuk kemajuan negara. Ini baru hak warga negara nih. Untuk membela negara. Jadinya makanya pendidikan APBN itu hampir 20% dari pembelanjaan uang negara untuk pendidikan. Supaya apa? Supaya memperoleh pendidikan untuk kemajuan negara. Makanya pendidikan itu penting, teman-teman. Oke, berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah C untuk nomor 29. Oke ya. Oke. Untuk soal nomor 30, coba kalian mau jawab apa? Habis pelan-pelan dalam menganalisanya karena di sini banyak jebakan. Dalam aspek teknologi, informasi dan komunikasi. Tindakan negatif berarti yang ditanya adalah negatif ya, yang dapat muncul dari perkembangan iptek. Tahu iptek nggak? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anak cenderung untuk bermain game di telepon genggam daripada belajar. Nah, ini kalau berlebihan memang iya teman-teman. Ini bisa mengakibatkan negatif. Namun sekarang sudah eranya e-sport ya. Sudah eranya e-sport. Pekerjaan manusia diambil alih oleh robot-robot. Ya, ini bukan negatif. Bisa jadi ini adalah solusi untuk suatu hal itu lebih optimal. Munculnya cloning yang menjadi masalah moral yang baru. Sepertinya bukan untuk perkembangan iptek. Nah, perkembangan iptek itu salah satu aspek yang tindakan negatifnya ya ini. Kesadaran eksis di dunia maya secara berlebihan. Jadi kata-kata yang bikin dia menang dari yang lain atau kata-kata yang bikin dia jawaban benar gara-gara kata-katanya secara berlebihan. Kalau yang lain ini mungkin sekadarnya. Jadi kata-kata secara berlebihan ini adalah kata kuncinya, teman-teman. Jadi untuk yang nomor 30 jawabannya adalah D. Kebayang ya? Memudahkan penyeludupan barang-barang ilegal. Jadi sebenarnya semuanya negatif ini, teman-teman. Tapi kenapa bisa jawaban itu D benar? Karena kata-katanya adalah menggunakan berlebihan. Kalau yang lain, walaupun ini tindakan tidak bisa dibenarkan, penyeludupan barang ilegal, mungkin hanya sedikit, berapa persen, dan sebagainya gitu. Contohnya kayak gini, Jepang itu kan tingkat kedisiplinannya sangat tinggi. Artinya tidak ada keterlambatan di sana rata-rata. Walaupun ada sih, cuman karena setelah di rata-rata berarti 0, berapa gitu sehingga dianggap tidak ada. Jadi memudahkan penyeludupan barang ilegal ini sebenarnya negatif, tapi karena gak ada kata-kata berlebihan, jadi mungkin ini jawaban D yang paling benar. Paham ya? Oke. Selanjutnya nomor 31. 31 ini cukup panjang ya. Indonesia memiliki topografi wilayah yang sangat beragam, sehingga banyak masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan akses transportasi sangat terbatas. Kalau kemarin biasanya akses 3T, nah, yang kotanya yang 3T gitu. Hal tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan hidupnya. Sekalipun kebutuhan tersebut tersedia, harganya menjadi sangat mahal, kayak di Papua, teman-teman. Golongan 3T. Oleh karena itu, Presiden Indonesia memerintahkan pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk membangun berbagai fasilitas, sehingga akses menuju daerah-daerah terpencil menjadi mudah. Bagus ini. Salah satu program pemerintah salah satunya adalah ini. Dengan demikian, harga berbagai kebutuhan hidup sehari-hari terjangkau karena biaya distribusi menjadi murah. Nah, ini. Berdasarkan situasi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pancasila dianggap sebagai apa, teman-teman? Sebenarnya Pancasila bisa pedoman hidup, ideologi negara,
Jadi secara umum hampir bisa dikatakan benar, cuman yang cocok ke sininya teman-teman. Kalau masalah Pancasilanya masuk, bisa Pancasila itu bisa pedoman hidup bangsa, ideologi negara, kepribadian bangsa, perjanjian luhur bangsa, dasar negara. Tapi dasar negara biasanya berhubungan dengan pemerintahan. Ini kata kuncinya ya. Oke. Selanjutnya kepribadian berarti sikap mental kita yang diatur oleh Pancasila. Perjanjian luhur bangsa berarti berhubungan dengan nenek moyang. Di sini kan bukan berhubungan sama pahlawan, bukan, tapi kehidupan bernegara aja. Berarti berhubungan sama bangsa kan, berhubungan sama masyarakat di sini. Jadi, karena menyebabkan masyarakat, di kata kunci menyebabkan masyarakat berarti jawabannya adalah pedoman hidup bangsa. Kalau ideologi negara berhubungan dengan apa, Kak? Ya berhubungan dengan ketatanegaraan. Nah, gitu. Ketatanegaraan. Nah, berhubungan sama negara. Ini aja kata kuncinya nih. Oh, berhubungan sama bangsa. Oh, bukan pribadi, Kak. Karena di sini berhubungan sama sosial dan budaya. Oh, berarti Pancasila yang dianggap adalah pedoman hidup bangsa. Oke, paham ya? Selanjutnya nomor 32, teman-teman. Membina persatuan dan kesatuan bila dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna. Ini kan Bhinneka Tunggal Ika sering kita bahas nih. Berbeda-beda tetap satu jua. Dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri dengan kebudayaan lain. Betul, ini berhubungan sama menyesuaikan diri, tidak berhubungan sama Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika kata kuncinya aja, berbeda-beda tetap satu jua. Artinya kita cari yang ada perbedaan. Kalau menyesuaikan bukan berbeda. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan. Ini malah ini kewajiban, bukan yang dimaksud dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kebudayaan masyarakat tidak tergantikan oleh budaya lain. Ini betul, ini malah informasi teman-teman. Berarti bukan ini. Jadi yang benar mana, Kak? Ini. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Ini ketika kita saling menghormati, tidak mengusik, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Namun karena kita lebih mengedepankan tentang sosial dan budaya, kita sudah secara umum kita sudah melakukan semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Oke, selanjutnya nomor 33. Pemerintah memberi kesempatan kepada semua warga negara Indonesia memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam tes calon pegawai negeri sipil atau kita sebut dengan CPNS atau biasanya kita sebut dengan ASN. Puluhan ribu warga negara mendaftarkan diri, bukan cuma puluhan ribu, sekarang ini udah jutaan, 2,4 juta kemarin. Tahun ini hampir semua kementerian membutuhkan banyak tenaga kerja. Para pelamar harus mengikuti serangkaian tes yang ditetapkan tiap-tiap kementerian. Tindakan dilakukan pemerintah dalam wacana tersebut merupakan upaya apa, teman-teman? Apakah pemerintah memberikan kesetaraan status sosial individu masyarakat? Bukan ini yang dimaksud. Menyetarakan pendapatan warga negara? Bukan. Malah kalau seumpama disetarakan, ya rasa-rasanya orang nggak begitu menjual, teman-teman. Nggak begitu akan ada entrepreneur karena udah kaya semua. Bukan. Paling tidak makmur lah. Karena kalau seumpama pendapatan kita disetarakan semuanya, wah, saya nggak bisa ngebayang sih. Mewujudkan birokrasi kelas dunia, tidak nyambung dengan kata-kata yang atau berita yang diutarakan, distatementkan di nomor 33. Menghindari diskriminasi dalam upaya mendapat pekerjaan. Nah ini, kenapa pemerintah membuka besar-besaran dengan cara adanya pegawai sipil negara CPNS secara umum? Karena untuk menghindari diskriminasi dalam upaya pendapatan pekerjaan. Artinya kalau seumpama diatur oleh pemerintah, mungkin sudah mengurangi yang namanya ordal, orang dalam. Oke. Selanjutnya nomor 34. Pelayanan publik dapat diterima oleh masyarakat melalui mekanisme dan sistem birokrasi pemerintahan. Hal tersebut tentu menuntut aparatur negara memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya. Berikut ini yang termasuk permasalahan integritas internal, yang berarti kata kuncinya ini ya.
internal. Yang sering terjadi di lingkungan kerja pegawai birokrasi adalah, baru kita bahas yang nomor 33, berarti sedikit nyambung ya. Tindakan pemerasan dilakukan oleh oknum pegawai yang meminta uang di luar ketentuan saat mengakses layanan. Nah, mengakses layanan kan untuk publik. Berarti kata kuncinya ini untuk eksternal. Berarti bukan ini yang dimaksud. Tindakan memberikan hadiah kepada petugas untuk mempermudah pelayanan. Nah, ini berhubungan sama petugas yang mempermudah pelayanan. Berarti pelayanan rata-rata berarti dihususkan untuk publik. Berarti bukan ini yang dimaksud. Tindakan meminta bantuan calo untuk membantu mempermudah pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat publik. Berarti ini bukan yang dimaksud. Berarti yang mana Kak? Kalau yang bukan itu yang dimaksud semua. Ini. Tindakan menerima pegawai berdasarkan hubungan kekeluargaan. Nah, ini pegawainya internal, hubungan kekeluargaan ini namanya integritas internal. Atau kita sebut dengan ordal, orang dalam. Nah, walaupun di Indonesia tidak patut dipungkiri sudah banyak yang seperti itu, namun sedikit demi sedikit sudah mengikis teman-teman. Oke. Karena adanya program khusus dari pemerintah, kayak BUMN kemarin ada namanya FHCI, atau kita sebutnya adalah rekrutmen bersama gitu. Artinya diatur oleh pemerintah untuk minimalisir dan menghindari diskriminasi. Nah, oke. Selanjutnya teman-teman, nomor 35. Negara berkewajiban memberikan jaminan kepada warga negara untuk menjalankan apa ini? Menjalankan ajaran agama sesuai dengan Pancasila norma pertama. Pancasila sila pertama. Adanya kewajiban tersebut memberikan penjelasan bahwasanya apa? Bahwasanya negara membebaskan semua warga negara dari rutinitas pekerjaan untuk selalu melakukan ibadah. Betul. Tapi bukan ini yang dimaksud. Karena yang di sini kata kuncinya negara berkewajiban memberikan jaminan kepada warga negara menjalankan ajaran agama. Bukan, kalau ini bukan yang dimaksud. Warga negara wajib menuntut pemerintah. Ini malah semacam-macam memberikan penjelasan bahwasanya malah ini berhubungan sama kritik. Ini bukan, teman. Pemerintah membebaskan warga negara untuk menjalankan ajaran agama selama tidak mengganggu praktek penyelenggaraan negara. Nah, praktek penyelenggaraan negara gimana yang dimaksud ini? Ini bukan ya. Artinya yang kita maksud adalah negara itu punya kewajiban memberi jaminan kepada warga negara sekaligus. Karena kewajiban tersebut, karena apa? Karena kewajiban pemerintah tidak hanya menyelenggarakan pemerintahan, birokrasi, tapi juga memberikan jaminan hak atas kebutuhan warga negara. Dengan cara apa kebutuhan haknya? Ya salah satunya bisa menggunakan secara dalam menjalankan ajaran agamanya. Jadi jawabannya di sini adalah D. Itu aja teman-teman, karena nanti ketika kalian tes langsung di CPNS tahun 2024, soalnya itu ada 35. Makanya kita dari kemarin sudah membahas semuanya dari 35 soal. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal TIU ataupun TKP. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.